tabel distribusi, frekuensi, dan aplikasinya pada ilmu pendidikan. Jadi jurnal yang kita ambil ada 2. Oke, next. Selanjutnya ada topik yang akan kita bahas, yaitu pertama mengenai latar belakang, yang kedua pengertian, yang ketiga fungsi dan tujuan, yang keempat ada istilah-istilah dalam tabel distribusi frekuensi, ada menyusun tabel distribusi frekuensi, jenis-jenis tabel distribusi frekuensi, macam-macam distribusi frekuensi, tipe distribusi frekuensi, ada grafik distribusi frekuensi, dan terakhir ada contoh-contoh soal. Oke, bisa di next. Baik, langsung ke latar belakang, yaitu latar belakang masih banyak kalangan mahasiswa belum memahami penyusunan tabel distribusi frekuensi. Oleh karena itu, penulis mencoba menulis materi distribusi frekuensi. Jenis penulisan ini adalah bersifat studi literatur dan bertujuan untuk mempelajari distribusi frekuensi dan aplikasinya pada ilmu pendidikan. Salah satu tugas dari statistik sebagai ilmu pengetahuan ialah menyajikan data angka yang telah berhasil dikumpulkan dengan teratur, jelas, ringkas, mudah dimengerti, hingga dengan secara jelas dapat memberikan deskripsi yang tepat mengenai ciri atau sifat yang terkandung di dalam data tersebut. Kegiatan riset tidak terlepas dari keberadaan data yang merupakan bahan baku informasi sebagai deskripsi khusus tentang objek riset agar bisa dianalisis data angka. Data itu disusun lebih dahulu dengan sistematik yang dapat diselesaikan dengan berbagai cara. Untuk memudahkan hal tersebut, data disusun ke dalam distribusi frekuensi. Okay, next. Selanjutnya ada pengertian distribusi frekuensi. Data yang diperoleh dari suatu penelitian yang masih berupa random dan disusun menjadi data yang berurutan satu persatu atau berkelompok. Itu data yang telah disusun ke dalam kelas-kelas tertentu. Tabel untuk distribusi frekuensi disebut dengan tabel distribusi frekuensi atau tabel frekuensi saja. Jadi, distribusi frekuensi adalah susunan data menurut kelas-kelas interval tertentu atau menurut kategori tertentu dalam sebuah daftar. Oke. Distribusi frekuensi juga merupakan rangkaian data angka menurut kuantitasnya dan atau kualitasnya. Kategori. Rangkaian data angka menurut kuantitasnya disebut distribusi frekuensi kuantitatif. Sebaliknya, data yang disusun menurut kualitasnya atau kategori disebut distribusi frekuensi kualitatif. Contoh sederhana data kuantitatif adalah data yang mencakup tentang hasil belajar, prestasi belajar, jumlah siswa, dan lain sebagainya. Sedangkan contoh data kualitatif ialah data mengenai jenis kelamin, jenis pekerjaan, pendidikan, status pernikahan, dan sebagainya. Oke, bisa. Selanjutnya ada fungsi dan tujuan. Yang pertama itu memudahkan dalam penyajian data, mudah dipahami, dan dibaca sebagai bahan informasi. Yang kedua, memudahkan dalam menganalisa atau menghitung data, membuat tabel, dan grafik. Oke, bisa next. Oke, selanjutnya akan dibaca oleh rekan saya, Rifki Fajar Nugraha. Waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, terima kasih Laras. Selanjutnya saya Rifki Fajar Nugraha akan melanjutkan presentasi dengan materi istilah-istilah dalam tabel distribusi frekuensi. Oke, bisa di next. Oke, yang pertama ada kelas interval. Kelas interval adalah interval yang mengandung kelas. Biasanya dalam tabel distribusi frekuensi terdiri
terdiri dari beberapa kelas, secara umum 5-15 kelas. Selanjutnya ada batas kelas. Dalam hal ini, tingkat ketelitian data yang digunakan tergantung pada pencatatan datanya. Jika data yang digunakan ditulis dalam bilangan bulat, maka tingkat ketelitiannya datanya sebesar 0,5. Selanjutnya ada ujung kelas. Digunakan sebagai pedoman untuk memasukkan angka-angka hasil observasi ke dalam kelas. Ada dua ujung dalam setiap kelasnya, yaitu ujung bawah kelas dan ujung atas kelas. Selanjutnya yaitu ada nilai tengah. Nilai tengah adalah rata-rata hitung dari kedua ujung kelasnya. Dapat dirumuskan dengan nilai tengah sama dengan setengah dikali dengan ujung batas kelas ditambah ujung atas kelas. Selanjutnya ada panjang kelas. Panjang kelas ialah angka yang diperoleh dari perbedaan selisih antara kedua batas kelasnya. Oke, bisa di next. Selanjutnya ada menyusun tabel distribusi frekuensi. Oke, yang pertama ada menentukan rentang atau R. Rentang dapat dirumuskan dengan sama nilai maksimum dikurangi nilai minimum. Selanjutnya ada menentukan panjang kelas atau P. Panjang kelas sama dengan rentang dibagi dengan banyaknya kelas. Selanjutnya ada menentukan banyaknya kelas. Banyak kelas atau B sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. Menentukan ujung-ujung kelas untuk setiap kelas intervalnya. Dalam menentukan ujung-ujung kelas, yang harus diperhatikan ialah menentukan nilai ujung bawah untuk kelas interval yang pertama. Memasukkan semua data ke dalam masing-masing kelas interval menggunakan kolom turus atau tally. Selanjutnya ada menuliskan nomor dan judul tabel serta uraian dan sumber data yang didapatkan. Oke, dapat di next. Oke, selanjutnya ada macam-macam distribusi frekuensi. Distribusi numerikal. Yang pertama distribusi numerikal, yaitu pengelompokan frekuensi berdasarkan keterangan kuantitatif. Yang kedua ada distribusi kategorikal, yaitu pengelompokan frekuensi berdasarkan keterangan kualitatif. Selanjutnya ada tipe distribusi frekuensi. Distribusi frekuensi diskrit, tiap dua kelas yang berurutan terdapat celah satu satuan. Selanjutnya ada distribusi frekuensi terbuka. Yang pertama ada distribusi terbuka atas, dan yang kedua ada distribusi terbuka bawah. Selanjutnya ada distribusi frekuensi tertutup, yaitu seluruh batas kelasnya dinyatakan dalam bilangan tertentu. Selanjutnya ada distribusi frekuensi kumulatif. Yang pertama distribusi frekuensi kumulatif positif, dan yang kedua ada distribusi frekuensi kumulatif negatif. Selanjutnya ada distribusi frekuensi relatif. Frekuensinya dinyatakan dalam bilangan-bilangan tertentu berupa rasio atau persentase berjumlah sama dengan 1 atau 100%. Oke, presentasi berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Dimas Kisworo. Untuk Dimas, saya persilakan. Baik, terima kasih Ripi Fajar. Untuk materi ini, jenis-jenis tabel distribusi frekuensi akan dilanjutkan oleh saya, Maudie Mailani. Next. Tabel distribusi frekuensi terdapat ada 3. Yang pertama yaitu tabel distribusi frekuensi relatif, yaitu tabel yang berisi nilai-nilai data. Dengan nilai-nilai tersebut dikelompokkan ke dalam interval-interval kelas, dan tiap interval kelasnya masing-masing mempunyai bilangan frekuensi dalam bentuk persentase. Yang kedua yaitu tabel distribusi frekuensi kumulatif, yaitu sebuah tabel yang diperoleh dari tabel distribusi frekuensi dengan frekuensinya dijumlahkan selangkah demi selangkah. Ada 2 jenis tabel distribusi frekuensi kumulatif, yaitu tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari dan tabel distribusi frekuensi kumulatif lebih dari. Next. Yang ketiga yaitu tabel distribusi frekuensi relatif kumulatif. Sebuah tabel yang diperoleh dari tabel distribusi frekuensi relatif dengan frekuensinya dalam bentuk persentase dijumlahkan selangkah demi selangkah. Ada 2 macam tabel distribusi frekuensi relatif kumulatif, yaitu tabel distribusi frekuensi relatif kumulatif kurang dari dan tabel distribusi frekuensi relatif lebih dari. Next. Yaitu grafik distribusi frekuensi.
Nah, yang pertama ada histogram. Grafik histogram ini lazimnya dibuat dengan menggunakan batas nyata grafik histogram berwujud segi 4, sedangkan grafik poligon berwujud garis-garis atau kurva. Garis-garis yang sudah dilicinkan. Di sini ada contoh soal, yaitu diketahui nilai ujian 40 mahasiswa Unsika, tentukan histogram, daftar distribusi frekuensi, dan frekuensi relatifnya. Di sini ada tabel yang berisikan kelas interval, limit kelas, frekuensi, dan frekuensi relatif. Dan di sebelah kanannya ada grafik histogram. Next. Yang kedua yaitu poligon frekuensi. Grafik poligon ini selalu menggunakan titik grafik. Poligon terwujud dari garis-garis atau kurva, garis-garis yang sudah dilicinkan. Nah, di sini ada contoh. Upah karyawan dalam ribuan rupiah per minggu dari perusahaan ABC. Buat hasil akhir dari histogram dan poligon frekuensi dari tabel distribusi frekuensi di bawah. Di sini ada tabel yang isinya interval kelas, yaitu 100 sampai 199 dan frekuensinya 15. Kemudian ada 200 sampai 299, frekuensinya 20. Kemudian ada 300 sampai 399, yaitu frekuensinya 30. Kemudian ada 400 sampai 499, frekuensinya 25. Kemudian ada 500 sampai 599, frekuensinya 15. Kemudian ada 600 sampai 699, frekuensinya 10. Dan terakhir ada 700 sampai dengan 799, frekuensinya 5. Nah, di sebelah kanan ada bentuk tabel poligon frekuensi. Next. Yang terakhir yaitu kurva Ogib. Grafik Ogib ini digunakan apabila ingin mengetahui kedudukan seseorang tentang sesuatu hal dalam kelompoknya sendiri, bukan pola sifat atau kecakapan kelompok seluruhnya. Oleh karena itu, kita akan banyak menemui hal-hal tes bakat, tes kemampuan khusus, dan semacamnya, yang dilaporkan dalam bentuk Ogib atau grafik frekuensi meningkat. Di sini ada contoh, yaitu data upah karyawan sebelumnya dapat digambarkan ogibnya. Akan tetapi, sebelum itu, kita buat dahulu tabel frekuensi kumulatifnya. Di sini ada tabel, yaitu yang isinya interval kelas, frekuensi kumulatif kurang dari, dan frekuensi kumulatif atau lebih dari. Nah, ini tabelnya sama seperti yang tadi, kurva poligon, dan di sebelah kanan ini ada kurva Ogib. Yang garis hijau menandakan Ogib positif, dan garis oranye menandakan Ogib negatif. Next. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya Dimas Kisworo. Terima kasih. Pada bagian ini, kami akan menguraikan perhitungan distribusi frekuensi serta perhitungannya dari magnetisasi. Medan magnet di sekitar bejana diberikan oleh BR sama dengan B0 delta X per 2 sin kuadrat theta R kuadrat cos 2 pi per R kuadrat, di mana delta X adalah perbedaan kerentanan antara pembuluh dan jaringan sekitarnya. B0 adalah medan magnet luar, R adalah jari-jari bejana, theta adalah sudut antara sumbu bejana dan medan magnet luar. Pi adalah sudut dalam koordinat kutub dalam penampang yang sama. Dalam penampang tegak lurus ke sumbu silinder, dan R adalah jarak dari pusat bejana pada penampang yang sama. Menggunakan hubungan Larmor dimungkinkan untuk menulis persamaan yang pertama dalam bentuk omega R sama dengan delta omega R kuadrat cos 2 pi per R kuadrat. Next.
Vektor posisi dalam volume de Passing diberikan dalam koordinat kutub R sama dengan RP. Asumsi bejana magnet yang homogen, kekuatan delta omega dan medan dipol dapat diperoleh sebagai delta omega sama dengan gamma B0 delta X per 2 sin kuadrat theta. Pada persamaan 3 ya. Kemudian kekuatan medan dipol delta W, delta omega adalah karakteristik pergeseran frekuensi khatulistiwa delta omega sama dengan omega kali R sama dengan R dan Pi sama dengan 0. Evaluasi sinyal ST untuk difusi yang dapat diabaikan dan kerapatan putaran konstan diberikan sebagai ST S0 per 1 per V dari V D kuadrat RE pangkat min I omega RT. Kemudian magnetisasi MT mengecualikan mekanisme relaksasi T2 intrinsik dan dinormalisasi menjadi M0 sama dengan 1. Distribusi frekuensi P omega didefinisikan sebagai transformasi Fourier dari magnetisasi MT. Itu P omega sama dengan 1 per 2 pi dari min tahingga sampai tahingga dt MT pangkat I omega T. Next. Dengan demikian, distribusi frekuensi P omega diberikan sebagai P omega sama dengan 1 per V dari V D kuadrat R delta dalam kurung omega min omega R. Di mana V adalah volume yang berisi semua putaran yang berkontribusi pada sinyal dan delta adalah fungsi umum direct. Volume V ditentukan oleh jarak antara bejana dan voxel batas dan akan disebut sebagai volume de Passing. Dengan demikian, distribusi frekuensi dapat ditemukan sebagai histogram di atas frekuensi Larmor lokal dalam volume terukur. Nah, di bawah asumsi peluruhan monoeksponensial dari magnetisasi transversal atau MT, transversal waktu relaksasi T aksen 2 dapat dihitung dengan pendekatan waktu relaksasi rata-rata T aksen 2 sama dengan dari 0 sampai T hingga dt MT. Ada persamaan 7. Untuk distribusi frekuensi simetris, P min omega sama dengan P plus omega yang memang terpenuhi untuk terpusat pembuluh seperti yang ditunjukkan nanti. Waktu relaksasi transversal dapat dinyatakan dalam frekuensi distribusi T aksen 2 sama dengan Pi P W omega sama dengan 0. Next. Nah, di sini ada contoh kasus batas voxel silinder. Nah, pada tahun 1919, Krag mengembangkan model di mana kapal silinder dengan jari-jari R dikelilingi voxel silinder konsentris dengan radius RD untuk menggambarkan suplai oksigen jaringan. Volume di mana de Passing spin terjadi diberikan sebagai V sama dengan P dalam kurung R2 D min R2. Jari-jari luar RD dipilih sedemikian rupa yaitu daerah volume tetap konstan. Nah, di situ ada rumusnya yaitu N sama dengan R kuadrat per R kuadrat D. Nah, di situ juga ada gambar ya. Yang gambar pertama model voxel silinder versus model voxel kubik. Pada model voxel silinder, bejana dengan jari-jari R ditunjukkan dengan warna merah dikelilingi oleh silinder konsentris yang ditunjukkan dengan warna biru. Dalam model voxel kubik, voxel kuadrat dengan panjang sisi A mengelilingi kapal. Hasil dalam model ini bergantung pada sudut A antara medan magnet dan orientasi voxel. Next. Lalu di sini ada penyelesaian kasusnya, yaitu distribusi frekuensi dalam model kapal Krag dapat ditemukan sebagai bahwa ini ya, yaitu PCL omega sama dengan
N per 1 min N delta omega per pi omega kuadrat kali di sini ada akar 1 min omega per delta omega kuadrat min akar 1 min omega per N delta omega kuadrat. Lalu ada akar 1 untuk min delta omega per delta omega kuadrat, lalu ada 0. Di sini distribusi frekuensi menunjukkan dua puncak yang menonjol pada omega sama dengan min N delta omega dan omega sama dengan plus N delta omega. Selanjutnya itu adalah simetris PCL plus omega sama dengan PCL min omega. Menerapkan persamaan 8. Waktu relaksasi T aksen 2 dapat diperoleh sebagai T aksen 2 CL sama dengan 1 plus N per 2 N delta omega. Next. Lalu berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya, selanjutnya untuk contoh soal distribusi frekuensi akan dilanjutkan oleh saya Yogi Ali Saputra. Nah, contoh yang pertama, itu data berikut merupakan data nilai ujian mata kuliah statistik untuk 80 orang mahasiswa di suatu perguruan tinggi. Susunlah ke dalam tabel distribusi frekuensi. Nah, ada gambar di bawah yang merupakan tabel untuk data nilai ujian mata kuliah statistik. Kemudian penyelesaiannya, yang A, itu menentukan rentang, yaitu nilai maksimum dikurangi nilai minimum. R sama dengan nilai maksimum dikurangi nilai minimum. Sama dengan yaitu nilai maksimumnya 97 dikurangi dengan nilai minimumnya yaitu 35 sama dengan 62. Selanjutnya yang B, menentukan banyak kelas interval dengan menggunakan aturan Sturges N sama dengan 80, yaitu banyak kelas sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. Bawahnya sama dengan 1 tambah 3,3 log 80 sama dengan 1 tambah 3,3 dikali 1,903, kemudian 1 ditambah 6,28 sama dengan 7,28. Jumlah kelas yang digunakan bisa 7 atau 8 kelas. Dipilih jumlah kelas sebanyak 7. Yang C, menentukan panjang kelas. Panjang kelas sama dengan rentang dibagi banyak kelas. Sama dengan 62 dibagi 7 yaitu 8,86. Panjang kelas interval bisa digunakan 8 atau 9. Kemudian bisa dipilih panjang kelas interval yaitu 9. Kemudian yang D, menentukan ujung-ujung kelas. Jika ditentukan jumlah kelas 7 dan panjang kelas 10, maka diperoleh ujung-ujung kelas dengan ujung bawah kelas interval kelas yang pertama 34 dan memasukkan data ke dalam masing-masing kelas interval sehingga diperoleh tabel berikut. Pada nilai ujian statistika 80 mahasiswa dalam bentuk tally. Berikut di bawah nilai datanya. Dari 35 sampai 43 tally-nya itu 3. Kemudian nilai data 44 sampai 52 yaitu nilai tally-nya 4. Dari data 53 sampai 61 nilai tally-nya 7. 62 sampai 70 nilai tally-nya 10. Dari 71 sampai 79 tally-nya 20. Kemudian 80 sampai 88 nilai tally-nya yaitu 22. Kemudian dari 89 sampai 97 nilai tally-nya 14 dengan jumlah frekuensinya itu 80. Kemudian yang E, menuliskan judul tabel serta catatan dan sumber data yang diperoleh. Nilai ujian statistika 80 mahasiswa dalam bentuk distribusi frekuensi yaitu dengan jumlah 80. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya.
Diberikan data tentang skor hasil belajar 50 mahasiswa yang mengikuti mata kuliah pengantar statistika pendidikan di suatu perguruan tinggi. Berikut nilai-nilai yang ada dan susunlah ke dalam tabel distribusi frekuensi. Dilanjutkan dengan mencari tabel distribusi frekuensi relatif dan tabel distribusi frekuensi kumulatif serta tabel distribusi frekuensi relatif kumulatif. Penyelesaian. A. Menentukan rentang. R sama dengan nilai maksimum dikurang nilai minimum sama dengan 60,4 dikurang 42,3 dan hasilnya adalah 18,1. Dan B menentukan banyak kelas. B sama dengan 1 tambah 3,3 log 50 sama dengan 1 plus 3,3 kali 1,699 sama dengan 1 plus 5,61 sama dengan 6,61. Banyak kelas boleh diambil 6 atau 7. Yang lalu yang dipilih 7 kelas. Next. Yang C menentukan panjang kelas. P sama dengan 18,1 per 7 sama dengan 2,58. Panjang kelas diambil 2,5. D menentukan ujung kelas. Ditentukan banyak kelas 7 dan panjang kelas 2,5. Maka ujung bawah kelas interval pertama diambil adalah 42,3. Dan memasukkan ke dalam kelas interval masing-masing. Skor hasil belajar 50 mahasiswa dalam bentuk tally. Berikut tabel skor dan tally yang ada. Yang pertama itu 42,3 sampai 44,8 dengan tally 2. 44,9 sampai 47,4 dengan tally 6. 47,5 sampai 50,0 dengan tally 9. 50,1 sampai 52,6 dengan tally 13. 52,7 sampai 55,2 dengan tally 8. 55,3 sampai 57,8 dengan tally 7. 57,9 sampai 60,4 dengan tally 5. Menuliskan judul tabel. Maka terbentuklah tabel distribusi frekuensi. Skor hasil belajar 50 mahasiswa dalam bentuk distribusi frekuensi. Berikut tabel dari bentuk distribusi frekuensi. Yang pertama itu skor 42,3 sampai 44,8 dengan frekuensi 2, 44,9 sampai 47,4 dengan frekuensi 6, 47,5 sampai 50,0 dengan frekuensi 9, 50,1 sampai 52,6 dengan frekuensi 13, 52,7 sampai 55,2 dengan frekuensi 8, 55,3 sampai 57,8 dengan frekuensi 7, dan 57,9 sampai 60,4 dengan frekuensi 5, dan jumlahnya itu adalah 50. Selanjutnya tabel distribusi frekuensi relatif. Skor hasil belajar 50 mahasiswa dalam bentuk distribusi frekuensi relatif. Skor yang pertama 42,3 sampai 44,8 dengan nilai relatif 2/50 kali 100 sama dengan 4. 44,9 sampai 47,4 dengan nilai relatif 12. 47,5 sampai 50,0 dengan nilai relatif 18. 50,1 sampai 52,6 dengan nilai relatif 26. 52,7 sampai 55,2 dengan nilai relatif 16, dan jumlah akhirnya adalah 100. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya ada tabel distribusi frekuensi kumulatif. Skor hasil belajar 50 mahasiswa dalam bentuk distribusi frekuensi kumulatif, kurang dari dan lebih dari. Skor untuk kurang dari 42,25 dengan frekuensi 0, 42 lebih dari 42,25 frekuensinya 50,
kurang dari 44,85 frekuensinya 2, lebih dari 44,85 48. 47,45 itu 8, yang lebih dari 47,45 frekuensinya 42. Kurang dari 50,5 itu frekuensinya 17, lebih dari 50,05 frekuensinya 30. Kurang dari 52,65 frekuensinya 30, lebih dari 52,65 frekuensinya 20. Kurang dari 55,25 itu 38 frekuensinya, ya lebih dari 55,25 itu 12. 57,85 frekuensinya 45, lebih dari 57,85 frekuensinya 5. Kurang dari 60,45 frekuensinya 50, lebih dari 60,45 frekuensinya 0. Selanjutnya, tabel distribusi frekuensi relatif kumulatif. Skor hasil belajar 50 mahasiswa dalam bentuk distribusi frekuensi kumulatif kurang dari dan lebih dari. Kurang dari 42,25 kumulatifnya 0, lebih dari 42,25 kumulatif 100%. 44,85 kumulatif 4, lebih dari 44,85 kumulatifnya 96. kurang dari 47,45 16, lebih dari 47,45 84. Kurang dari 50,05 kumulatif 34, lebih dari 50,05 itu 66. 52,65 60, lebih dari 50,05 66. 52,65 60, 52,65 40. 55,2 kurang dari 52,25 76, lebih dari 52,25 24. Kurang dari 57,85 90, lebih dari 57,85 10. Kurang dari 60,45 100, lebih dari 60,45 itu 0. Selanjutnya ada video materi, ya bisa langsung aja di sana. Statistika. Statistika adalah ilmu yang mempelajari, mulai dari mengumpulkan dan mengolah data untuk disusun, disajikan, kemudian dianalisa dan disimpulkan secara teliti dan benar. Untuk menyajikan data, biasanya data dibagi dua, yaitu data tunggal dan data berkelompok. Penyajian data tunggal diantaranya, yang pertama, tabel. Penyajian data tunggal dalam bentuk tabel biasa disebut frekuensi tunggal karena langsung melibatkan frekuensinya masing-masing. Contohnya, misalkan diberikan data berikut. Akan kita buat dalam bentuk tabel, maka harus dibuat dua kolom. Kolom pertama adalah kolom nilai, sedangkan yang kedua adalah kolom frekuensi. Kolom nilai diisi dengan 9, 12, 17, dan 23. Sedangkan kolom frekuensi menyatakan banyaknya kemunculan nilai tersebut. Karena nilai 9 muncul sebanyak 2 kali, maka frekuensinya diisi dengan 2. Nilai 12 muncul 3 kali,
maka frekuensinya diisi dengan 3, dan seterusnya. Dengan penyajian data menggunakan tabel, kita tahu dengan pasti frekuensi dari setiap nilai. Misalkan, data yang bernilai 12 ada 3 buah, dan seterusnya. Yang kedua, diagram batang. Diagram batang adalah cara penyajian data dengan menggambarkannya dalam bentuk batang atau kotak pada interval tertentu di bidang kartesius. Sumbu X biasanya menyatakan nilai, sedangkan sumbu Y menyatakan frekuensinya. Dari data pada tabel, nilai 9, 12, 17, dan 23 kita letakkan di sumbu X. Karena nilai 9 ada 2, maka dibuat persegi panjang setinggi 2. Demikian juga nilai 12 ada 3, maka dibuat persegi panjang setinggi 3, dan seterusnya. Dari diagram batang ini kita bisa lihat, semakin tinggi batangnya menunjukkan semakin banyak frekuensi dari nilai yang dimaksud. Ini lebih mudah dibandingkan membaca tabel, tapi sulit untuk mengetahui frekuensi sebenarnya. Dari diagram tersebut, dengan mudah kita bisa tahu bahwa data yang bernilai 17 itu paling sedikit, tapi tidak mudah mengetahui berapa banyaknya. Yang ketiga, diagram garis. Diagram garis adalah penyajian data dalam bentuk garis pada bidang kartesius. Diagram ini bisa digunakan untuk menggambarkan keadaan yang berkesinambungan. Pasangan nilai frekuensi pada data dianggap sebagai koordinat X, Y pada bidang kartesius. Dengan X menyatakan nilainya dan Y menyatakan frekuensinya. Sehingga kita peroleh titik-titik 9,2, 12,3, 17,1, dan 23,6. Selanjutnya, titik-titik tersebut dihubungkan sehingga membentuk garis-garis. Biasanya diagram garis ini disajikan untuk melihat tren atau kecenderungan perubahan data. Yang keempat, diagram lingkaran. Diagram lingkaran adalah penyajian data dalam bentuk lingkaran. Untuk membuatnya terlebih dahulu, kita tentukan besar sudut pusat lingkaran untuk setiap nilai keseluruhan data. Dengan cara sudut A sama dengan banyak A dibagi jumlah seluruh data kali 360 derajat. Dari data dalam tabel, diperoleh jumlah seluruh data ada 12. Sehingga untuk menentukan besar sudut pusat lingkaran dari masing-masing nilai adalah sebagai berikut. Sudut nilai 9 sama dengan 2/12 kali 360 derajat, sama dengan 60 derajat. Sudut nilai 12 sama dengan 3/12 kali 360 derajat, sama dengan 90 derajat. Dan seterusnya. Biasanya setiap nilai diwakili oleh warna yang berbeda. Dengan demikian, diagram lingkarannya adalah sebagai berikut. Ini mirip dengan diagram batang. Secara visual, kita lebih mudah menentukan nilai mana yang paling banyak dengan membandingkan luas potongan lingkaran. Dari diagram tersebut, data yang bernilai 23 itu paling banyak, karena luasnya paling besar. Yang kelima, diagram batang daun. Kita bisa membuat diagram batang daun dengan cara membuat tabel yang terdiri dari 2 kolom. Kolom pertama adalah batang, dan kolom kedua adalah daun. Selanjutnya kolom batang diisi dengan angka puluhan. Untuk nilai 9, angka puluhannya adalah 0. Untuk nilai 12 dan 17, angka puluhannya adalah 1. Dan untuk nilai 23, angka puluhannya adalah 2. Kolom daun diisi dengan angka satuan, dan bisa diisi beberapa angka. Untuk nilai 9, angka satuannya adalah 9. Karena nilai 9 ada 2, maka angka 9 ditulis sebanyak 2 kali.
Untuk nilai 12, angka satuannya adalah 2. Karena muncul sebanyak 3 kali, maka angka 2 ditulis sebanyak 3 kali juga, dan seterusnya. Dengan demikian, diagram batang daunnya adalah sebagai berikut. Selanjutnya adalah penyajian data berkelompok. Data tunggal dapat disusun dalam bentuk interval tertentu, disebut dengan data berkelompok. Penyajiannya dapat dibentuk tabel distribusi frekuensi, histogram, poligon, dan OGIF. Yang pertama, tabel distribusi frekuensi. Misalkan diberikan data sebagai berikut. Kita akan menyusun tabel distribusi frekuensinya dengan membuat tabel yang terdiri dari 2 kolom. Kolom pertama adalah nilai, dan kolom kedua adalah frekuensi. Pada kolom nilai, diisi dengan interval yang memuat nilai terkecil, yaitu 1. Panjang interval ini harus sama. Sebagai contoh, 1 sampai 5, 6 sampai 10, dan seterusnya. Sampai terbentuk interval yang memuat nilai terbesar, yaitu 30. Nilai 1 sampai 5 ada sebanyak 3. Jadi frekuensinya diisi dengan 3. Nilai 6 sampai 10 ada sebanyak 5. Jadi frekuensinya diisi dengan 5. Dan seterusnya. Dengan demikian, diperoleh tabel distribusi frekuensi sebagai berikut. Dari tabel distribusi frekuensi tersebut, kita perhatikan kelas ketiga, yaitu nilai 11 sampai 15. Maka diperoleh beberapa informasi, diantaranya yang pertama, batas bawah 11. Yang kedua, batas atas 15. Yang ketiga, tepi bawah sama dengan batas bawah dikurang setengah sama dengan 10,5. Yang keempat, tepi atas sama dengan batas atas ditambah setengah sama dengan 15,5. Yang kelima, panjang kelas sama dengan tepi atas dikurangi tepi bawah sama dengan 5. Cara lainnya, panjang kelas adalah selisih dari setiap batas bawah kelas yang berdekatan. Atau boleh juga merupakan selisih dari batas atas kelas yang berdekatan. Yang keenam, titik tengah sama dengan setengah dari batas atas ditambah batas bawah sama dengan 13. Dengan cara yang sama, kita bisa mendapatkan informasi untuk kelas-kelas lainnya. Yang kedua, histogram dan poligon. Histogram adalah diagram yang menyajikan tabel distribusi frekuensi dengan bentuk batang yang saling berimpit. Sumbu datar menyatakan tepi kelas, sedangkan sumbu tegak menyatakan frekuensi. Untuk membuat histogram, kita bisa memanfaatkan tabel distribusi frekuensi dengan menambah kolom tepi kelas untuk masing-masing kelas. Selanjutnya, buat persegi panjang, sehingga masing-masing tepi kelas adalah panjang alasnya dan frekuensi sebagai tingginya. Dengan demikian, histogramnya adalah sebagai berikut. Poligon frekuensi adalah diagram garis yang menghubungkan setiap titik tengah dari suatu histogram. Untuk membuatnya, kita bisa memanfaatkan histogram. Pertama, buat titik tengah di bagian atas setiap batang pada histogram. Kemudian, hubungkan setiap titik tengah tersebut menjadi garis. Dengan demikian, poligon frekuensinya adalah sebagai berikut. Yang ketiga, frekuensi kumulatif. Frekuensi kumulatif diartikan sebagai jumlah frekuensi. Ada 2 macam frekuensi kumulatif, yaitu yang pertama, frekuensi kumulatif kurang dari. Ini dihitung dari banyaknya data yang kurang dari tepi atas setiap kelas interval. Dari tabel sebelumnya kita peroleh banyaknya data yang bernilai kurang dari 5,5 ada 3. Banyaknya data yang bernilai kurang dari 10,5
Di sini ada 5 dan di sini ada 3. Yang pasti kurang dari 10,5 juga. Jadi totalnya ada 8. Banyaknya data yang bernilai kurang dari 15,5 adalah 8 tambah 5 tambah 3 atau 8 tambah frekuensi kumulatif kelas sebelumnya. Jadi ada 16 dan seterusnya. Jika dibuat grafik dengan sumbu X menyatakan tepi atas dan sumbu Y menyatakan frekuensi kumulatif kurang dari, maka diperoleh titik 5,5,3, 10,5,8, dan seterusnya sampai 30,5,30. Kemudian hubungkan titik-titik itu menjadi kurva. Ini disebut juga ogive positif. Yang kedua, frekuensi kumulatif lebih dari. Ini dihitung dari banyaknya data yang lebih dari tepi bawah setiap kelas interval. Banyaknya data yang bernilai lebih dari 25,5 ada 2. Banyaknya data yang bernilai lebih dari 20,5, di sini ada 5 dan di sini ada 2. Yang pasti lebih dari 20,5 juga. Jadi totalnya ada 7. Banyaknya data yang bernilai lebih dari 15,5 ada 7 tambah 5 tambah 2 atau 7 ditambah frekuensi kumulatif kelas setelahnya. Jadi ada 14 dan seterusnya. Jika dibuat grafik dengan sumbu X menyatakan tepi bawah kelas dan sumbu Y menyatakan frekuensi kumulatif lebih dari, maka diperoleh titik 0,5,30, 5,5,27, dan seterusnya sampai 25,5,2. Kemudian hubungkan titik-titik itu menjadi kurva. Dengan demikian, kurvanya berbentuk sebagai berikut. Ini disebut juga ogive negatif. Perbedaan karakteristik dari kedua kurva tersebut adalah ogive positif grafiknya naik, sedangkan ogive negatif grafiknya turun. Oke, sekian dulu pembahasan kita kali ini. Salam Yes I Can. Baik, karena sudah selesai pemaparan materi, selanjutnya akan ada sesi diskusi tanya jawab. Kepada teman-teman yang ingin bertanya dipersilakan dan dari kami memberikan kesempatan kepada 2 orang untuk bertanya. Terima kasih. Baik, untuk Kang Sandi, silakan.
Baik, terima kasih banyak kepada moderator dari kelompok pertama. Saya Sandi dari kelompok 5. Izin bertanya terkait materi distribusi frekuensi. Kalau boleh tahu contoh representasi dari distribusi frekuensi pada pemerintah ataupun perekonomian itu seperti apa ya? Mungkin itu saja yang saya tanyakan. Terima kasih. Baik, untuk Kang Sandi kita dulu ya pertanyaannya. Untuk yang lain ada yang mau ditanyakan nggak? Saya izin bertanya. Baik, untuk Fitria bisa langsung. Baik, perkenalkan nama saya Fitria. Izin bertanya kepada kelompok 1 mengenai apa saja sih perbedaan dari distribusi frekuensi dengan data tunggal dengan data kelompok. Gitu saja. Oke, terima kasih. Bentar ya. Baik, terima kasih kepada Teh Fitria. Di sini saya akan menjawab dahulu pertanyaan dari Teh Fitria, yaitu perbedaan data distribusi tunggal dan data kelompok ya. Jadi, data tunggal itu data yang disajikan secara sederhana dan data tersebut belum tersusun atau dikelompokkan dalam kelas-kelas intervalnya. Nah, sedangkan data kelompok ini adalah data yang biasanya disajikan dalam bentuk tabel frekuensi dan data tersebut sudah disusun atau dikelompokkan dalam kelas-kelasnya. Begitu Teh Fitria, apakah sudah terjawab? Iya, sudah. Terima kasih. Baik, sama-sama.
Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Kang Sandi mengenai representasi distribusi ada pemerintahan yang nggak benar. Enggak ya, San? Representasi frekuensi ada untuk pemerintahan itu, yang pertama, kita bisa menghitung jumlah penduduk, terus juga bisa menghitung angka kemiskinan yang ada di negara kita tuh apa presentasinya, terus fasilitas negara, dan bisa juga presentasi tentang siapa saja orang-orang yang menyelesaikan studi sarjana selama 4 tahun. Ya, seperti itu, Kang Sandi. Udah terjawab belum ya? Oke, baik. Baik, terima kasih banyak sudah terbantu terjawab. Baik, karena sudah selesai pemaparan materi dan sesi diskusi, sekian terima kasih kepada teman-teman yang aktif bertanya. Sekian dari kelompok kami, kelompok 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini apakah tadi yang pertanyaannya udah dijawab semua ya? Atau Sudah, Ibu. sudah gimana? Udah lanjut kelompok Tadi dua? kelompok 2. Yang pertanyaan tadi udah kejawab semua? Dari kelompok 1, pertanyaan tadi sudah dijawab semua, Bu. Oh, udah dijawab semua. Oke. Oh, ini sekalian di-record untuk yang kedua ya? Atau mau di-stop dulu kelompok 1, terus nanti lanjut kelompok 2?